Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan, perkenalkan nama saya Novri Petronella Nafi, SPD, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahap 1, kategori 2, tahun 2022, program pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang bertempat di SMP Negeri 13 Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan. Pada praktik pembelajaran ini, saya akan mengajar materi merangkum isi buku fiksi dalam bentuk peta konsep. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan praktik pembelajaran bisa lebih baik lagi. Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang kami dari rumah masing-masing sampai berada di sekolah. Waktunya kami akan mau belajar, kiranya terus memberkati kami dari awal kami pelajaran ke teman hingga berakhir dengan baik. Ide dan permohonan kami kiranya Tuhan Yesus mendengarkan dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ibu mau cek kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir? Semua hadir kelas 7D? Ya. Rajin sekali. Sebelum kita pelajaran, kalau begitu coba ibu mau lihat dulu. Bangun semua, perhatikan. Teman kiri kanan, sisi bajunya sudah rapi belum? Sudah diangkat teman. Di bawah kalau masih ada sampah, bersihkan. Tidak ada, silakan duduk. Melanjutkan pembelajaran kita, ibu mau tanya, minggu lalu, pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa? Buku fiksi dan non fiksi. Apa? Buku fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dan non fiksi. Apa itu buku fiksi? Ya? Ya, isinya tidak nyata. Boleh. Ada lagi yang mau melengkapi, Karista? Ya, buku fiksi berarti buku yang isinya menceritakan hal atau kejadian yang tidak nyata atau hasil imajinasi seseorang. Kalau buku non fiksi, buku non fiksi apa? Yang sebelumnya? Ya, Raymond. Buku yang berisi kejadian sebenarnya berdasarkan fakta atau data. Baik, jadi buku yang berisi hal-hal yang berisi kejadian yang faktual atau aktual. Jadi benar-benar terjadi. Ada yang masih ingat unsur-unsurnya? Unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi yang sudah kalian lakukan, dari kalian mengidentifikasi dari bukunya, sampul depannya sampai belakang itu. Ada yang masih ingat unsur-unsur buku fiksi? Ada apa saja kalau buku fiksi dan non fiksi? Ada apa? Apa lagi? Apa? Perincian subbab. Satu orang. Coba.
Tujuannya supaya ketika kalian belajar pembelajaran ini, hasil dari kalian belajar merangkum isi buku, ketika kamu mulai belajar kamu baca sebuah bacaan, kamu bisa langsung tahu secara garis besar cerita buku tersebut. Kalau fiksi itu ceritanya secara garis besar yang harusnya dari 200 halaman, kamu bisa membuatnya, merincinya bisa hanya menjadi satu. Jadi merangkum hal-hal penting dari isi buku, ringkasan dari isi buku itu bisa kamu ketahui. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mampu merangkum isi buku fiksi dan tujuan pembelajarannya itu. Dan cara merangkum isi buku itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan kalian menentukan gagasan pokok dalam teks ataupun juga membuat konsep. Nah, hari ini kita fokusnya akan merangkum isi buku dengan membuat peta konsep. Ya, karena hari ini kita mau belajar untuk merangkum isi buku, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita akan membuat yang namanya peta konsep. Jadi merangkum isi buku itu kan ada dua. Yang pertama itu melalui gagasan utama, dan yang kedua itu merangkum dengan membuat peta konsep. Hari ini kita akan fokus untuk merangkum isi buku fiksi berdasarkan dengan membuat peta konsep. Untuk yang gagasan pokoknya nanti pada pertemuan berikut untuk kita lakukan itu pada buku fiksi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, kalau untuk membuat peta konsep, yang pastinya apa yang harus kita lakukan kalau kita mau merangkum suatu isi buku? Kira-kira bukunya kita baca atau tidak? Pastinya kalau kita mau yang namanya merangkum satu isi buku, bukunya harus dibaca, bacaannya, ceritanya. Kalau kita tahu, setelah kita baca, kita menentukan bagian-bagian penting dari buku cerita di buku tersebut, bagian-bagian penting. Dari bagian-bagian penting itu baru kita buat dalam peta konsep, dan setelah menjadi peta konsep kita buat rangkuman. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat peta konsep? Seperti sebelumnya kita sudah pernah buat juga. Caranya seperti apa? Kita buat dulu kotak atau lingkaran yang berisi apa? Ya, berisi judul. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan garis untuk yang bab atau sub, bab atau subbab. Selanjutnya seperti itu terus, baru kita menuju ke bagian-bagian penting. Nah, sekarang ibu minta kalian membentuk kelompok belajar 4 orang cukup, 4 orang satu kelompok. Jadi duduknya seperti yang sudah ibu tentukan. Ini 4. Nanti sisanya menyelip masuk ke teman-teman yang kelebihan. Menyelip masuk ke teman-teman. Oke, silakan. Sudah dalam kelompoknya masing-masing? Ibu akan membagikan ke KPD untuk kalian. Susah mau putus status. Sumpah harus kita pakai status. Dulu ceritanya itu apa dulu ceritanya? Hitam dan ya, jadi ceritanya berjudul Hitam dan Sekarang tugas kalian per kelompok
tetapi per bab. Jadi kelompok 1 bab 1, kelompok 2 bab 2, kelompok 3 bab 3, kelompok 4 bab 4, dan seterusnya sampai ke kelompok 7. Jadi tugas kalian adalah merangkum. Caranya yang pertama, buat apa kalau kita merangkum? Baca. Setelah baca teksnya, buat apa? Tandai apa? Bagian-bagian penting. Dalam bagian penting. Setelah itu baru kita buat dalam bentuk peta. Ya. Jadi ini gambar kerjanya. Tugaskan. Untuk lingkaran-lingkarannya itu yang nanti kalian isi ini. Untuk bagian peta konsepnya yang nanti akan kalian tempel pada karton. Ya. Jadi nanti kalian tempel. Tidak di situ, di sini. Tidak pada kertas ini. Yang ini untuk rangkumannya. Ini untuk rangkumannya. Sekarang kalian kerjakan dulu. Kerjakan dulu, setelah itu tempel-tempelnya dari belakang. Kalian catat dulu poin-poin pentingnya. Catat dulu poin-poin pentingnya di sini. Setelah itu baru ditempel pada karton yang sudah disediakan. Sini. Sekarang buat satu Kak. Kaki. Kalian juga sudah mulai bosan, ibu ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau bermain sebentar. Masing-masing cari pasangannya. Masing-masing cari pasangannya yang ada di samping. Kita mau bermain ganjil genap. Sebelah kirinya ibu, yang bagian sebelah kirinya dari tiap tempat duduk. Dari Karista, Tirai, Rido, dan Adrian itu kelompok ganjil.
Dari semua tangan posisi terpasang seperti ini. Orang tangan semua. Satu, dua, tiga. Ibu hitung. Tiga. Tujuh. Posisi siap, tangan siap. Ganjil, si ganjil, nasi genap harus ingat ya Bang. Satu. Sudah semua? Karena semuanya sudah membuat peta konsepnya, sekarang kelompok masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan mereka membuat peta konsep dari cerita yang ada. Ibu berikan kesempatan pertama untuk kelompok 1. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Ibu guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kita menentu gelombang besar. Satu gelombang besar. Kita meramaikan tidak masih bermain kasih. Kita mendengar nyanyian yang sudah sangat terkenal. Dan melepaskan kalimat selamat berada tunggu berjuta hewan. Dan yang ada lama kemudian ada guncangan itu reda. Intan dan empat Intan dan mainkan dari dan di belakang mereka seseorang menjadi lawan naik dan gelombang raksasa menghantam. Dan kemudian kita berhasil memanjat ke lapan sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat air dan air. Satu gelombang besar. Kita mengamalkan sudah terdengar nyanyian yang terdengar. Dan saya bisa selamat dalam bebas hebat. Dan tidak lama kemudian kesenangan itu reda. Demikian dari kelompok 1 yang tidak teman-teman akan menanggapi. Menurut saya kan sudah dapat saya pahami. Rangkuman dari cerita hitam dan bab 2. Hari ketiga kita mendengar serunya terlihat beberapa orang sedang bersama cikal. Kita berteriak sambil menggoyangkan pelapau dan mereka membantu kita untuk turun. Kita sedang marah tidak lagi salah dan langsung berlari pulang mencari ayah, ibu dan Lisa di rumah, tapi tidak menemukan kecuali hanya menemukan Konaka. Kita berlari mencari lagi, tapi tidak ada, hanya ada reruntuhan. Seharian kita mencari mengelilingi kampung, tapi tidak ada yang tersisa. Lalu kita menyuruhnya pulang dan tidur. Kita pulang dan langsung tidur. Besoknya dia ke pos darurat setiap minggu
tapi tidak menemukan keluarganya. Pada sore hari Ciklam membujuknya pulang, tapi Hitam tidak mau. Besoknya, selanjutnya Hitam berlari menemukan Jack dan dia pergi ke pohon kelapa yang menyelamatkannya, yaitu dan menyadarkan tubuhnya, lalu bertanya pada pohon itu tentang orang tuanya dan Miser, tapi tak ada jawab dari pohon itu. Kita tidak mau berpikir masalahnya. Jangan mengingatkan kepada ayah. Ayahnya kita sedih, Ciklam kerja sendiri membuat jalan dengan iringan lagu Ciklam. Kemudian Ciklam menceritakan kisahnya kepada kita, dan kemudian kita menanyakan kabar keluarganya. Ciklam kemudian Ciklam tetap tersenyum. Selanjutnya kelompok 4 silakan. Ya, silakan. Keberadaan ayah dan ibunya kepada anaknya. Ini adalah sebuah pohon kelapa, tetapi dia ayah dan ibunya berselisih karena ada ada seorang anak melihat di depan rumahnya dan dia mengejarnya, dan ternyata dia pergi ke ruangan kasih. Informasi yang dibuat oleh teman-teman. Saya Lima akan mempresentasikan hasil Suaranya besar. bagus kita. Dua orang mengambil kayu dan hutan. Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Tanya Ciklam. Sesuatu yang kita menatap poin yang ketiga. Sekarang mereka sibuk untuk memikir dan mengambil kayu. Setiap kayu berserakan di mana-mana. Poin keempat, mereka terus sibuk. Poin kelima, penyajian dan proyeknya yang membuat mereka berhasil. Tenang dan saling bekerja, tangan mereka pun penuh dengan tujuan alami. Poin ketujuh, hari sudah gerak, yang mereka besar. Poin ke-10, Ciklam dan Ciklam memang berjuang. Poin ke-11, dia jadi Sekian dan sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Selamat siang guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil
saya persilakan kepada yang poin pertama dari cerita hitam dan putih bab 6. Poin pertama yaitu kita mengawasi semua pengungsian, lalu kita memberi kasih untuk teman-temannya yang ada di siswa pengungsian. Poin penting kedua, seorang anak perempuan menginginkan gasing berwarna kuning. Lalu ada seorang anak kecil yang menyabet gasing berwarna merah. Poin penting ketiga, ada seorang anak menghampiri hitam dan berterima kasih dengan senyuman yang lebar. Kemudian anak itu menghampiri seorang nenek yaitu Ina dan neneknya. Poin keempat, gelombang besar memisahkan mereka, tetapi nenek Ina terus mencari dan menemukan cucunya di posko ini. Poin penting terakhir, lalu Ina melambaikan tangan dan berpamitan ke semua orang. Rangkuman yang kami dapatkan, kita membawa gasing ke rumah pengungsian, lalu kita memberi gasing untuk teman-temannya yang ada di rumah pengungsian. Kemudian seorang anak perempuan menginginkan gasing berwarna kuning, lalu ada seorang anak kecil yang menyabet gasing berwarna merah. Setelah itu ada seorang anak menghampiri kita dan berterima kasih dengan senyuman yang lebar. Kemudian anak itu menghampiri seorang nenek, yaitu Ina dan neneknya. Kemudian gelombang besar memisahkan mereka, tetapi nenek Ina terus mencari dan menemukan cucunya di posko ini. Lalu Ina melambaikan tangan dan berpamitan ke semua orang. Sekian dari kelompok kami akan silakan teman-teman kalau dari kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi kami. Ya, yang ingin menanggapi silakan. Ya, silakan. Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 6 sudah sangat bagus dan saya sudah mengerti isi dari tadi Bapak Penang. Iya, bagus sekali. Tapi yang sudah disampaikan oleh kelompok 6 itu sudah sangat bagus dan sudah dipahami oleh teman kalian. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Silakan berikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang, Ibu dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dari bab 7 kembali melaut. Poin 1 kita menunjukkan teknik itu kita memberi poin. Poin 2 ketika kita berbalik dan apa siswa manusia madam dan berlaku sesuai itu tersambung padanya. Poin ketiga, bersama-sama kita bersihkan menjadikan perahu nelayan membawa sekian dari rangkuman kita menuju pantai untuk meniru. Selanjutnya kita mengeluk poin itu ketika kita berbalik dengan lambang pergi kita membacanya untuk menghadap Islam dan laki poin itu bersama bersama-sama kita dan kita menjadikan laptop dan perahu nelayan yang membawa mereka melintas laut. Sekian dari hasil kami. Apakah dari kelompok lain ingin menanggapi masalah kami? Silakan yang mau menanggapi. Presentasi untuk kelompok 7 sudah sangat bagus dan dapat bisa dari pendapat saya. Ya, jadi dari pendapatnya Ririn katanya kelompok 7 sudah bagus dan bisa dipahami. Terima kasih Ririn. Sekian, terima kasih. Jadi mereka juga sudah sekian dan terima kasih. Ya, kelas tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Kalian sudah mengerjakan tugas kalian hari ini yaitu merangkum isi buku fiksi dengan membuat peta konsep dan itu senang sekali, banyak sekali kreativitas dari kalian dengan macam-macam bentuknya yang sudah kalian buat. Sekarang
Ibu mau bertanya dulu, Ibu mau memberikan kesempatan kepada kalian yang dari materi kita hari ini yang belum kalian paham. Ya, kalian masih kesulitan di bagian mana saat pembelajaran ini? Silakan yang belum mengerti boleh bertanya. Ada yang belum dipahami dari merangkum isi buku fiksi? Ya, sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu ibu yang sekarang mau tanya. Yang hari ini sudah kita pelajari itu, ulang tadi apa? Kita belajar apa hari ini? Merangkum isi buku dalam fiksi. Bagaimana cara merangkumnya? Dengan ya, menentukan ide pokok. Satu lagi apa? Membuat peta konsep. Membuat peta konsep. Yang hari ini kita lakukan apa? Membuat peta konsep. Membuat peta konsep yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian presentasikan juga. Nah, dalam pembelajaran hari ini, apa ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Tidak ada. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Walaupun cukup lama, tapi cukup menyenangkan. Mau lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Tetap. Jadi hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan tetap merangkum isi buku. Tapi kali ini kita akan merangkum isi buku non-fiksi. Isi buku non-fiksi, maka caranya seperti apa kalau kita mau merangkum isi buku non-fiksi? Kalau yang ini kita pakai peta konsep, maka yang satunya kita pakai menentukan ide pokok. Ya, gagasan.